Yo Vela Builder semuanya, selamat datang kembali di channel Let's Create dan bersama gue lagi Andre di sini. Di video hari ini gue akan memberitahu beberapa cara gimana kita bisa menghasilkan dari hobi kita. Jadi pastiin kalian semua nonton sampai habis. Kalau misalnya video ini berguna, di penghujung acara kalian harus subscribe. Oke para builder semuanya, pertama-tama gue mau ngasih tahu kenapa gue membuat video ini. Seperti yang kalian tahu, sekarang ini lagi zaman-zamannya COVID-19. Dan banyak juga orang-orang yang gue kenal di sekeliling gue itu kehilangan pekerjaan mereka. Yang dulunya mereka suka nge-build, terus tiba-tiba karena COVID ini mereka nggak jadi nge-build. Yang biasanya beli untuk sekadar hobi dan membuang penat di hati, sekarang mereka nggak bisa nge-build karena mereka nggak bisa expand banyak-banyak buat hobi mereka. Dan juga beberapa penonton gue itu adalah para pelajar. Kalau misalnya kalian para pelajar di sana, video ini juga untuk kalian. Untuk menambah uang saku lah. Oke, langsung aja kita masuk ke cara yang pertama. Membeli Gundam, rakit, dan dijual. Pasti banyak dari kalian kalau misalnya ngelihat post di Facebook atau di Instagram, mereka tuh banyak yang straight build ngerakit tapi mereka jualnya rugi. Nah di sini tapi gue nggak mau kalian jualnya rugi. Kan ini temanya untuk menghasilkan, bukan untuk rugi gitu. Tapi untuk menjual sebuah kit yang udah kita rakit lebih mahal daripada yang kit baru, itu ada beberapa simple rule yang mesti kalian punya dan tahu gitu. Yang pertama, kalian harus punya mindset no one cares. Mau sepede apapun lu dengan hasil lu, orang tuh nggak peduli kalau misalnya mereka nggak ngelihat Gundam aslinya gitu. Dan kebanyakan orang juga nggak tahu kalau misalnya produk lu itu bagus atau enggak kalau misalnya ditaruh di internet. Jadi cara-cara yang bisa mendukung lu untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya prestasi, itu pertama. Karena prestasi itu sangat membantu banget. Kalian ikut kompetisi dan kalian menang itu sangat-sangat membantu banget. Tapi kalian mesti juga tahu kalau misalnya kalian ikut kompetisi, walaupun kalian nggak menang, exposure-nya itu dapat. Kalau misalnya kalian build kit kalian, udah gitu kalian taruh di Instagram kalian, itu hasilnya tidak akan sebesar kalau misalnya kalian ikut kompetisi gitu. Karena di suatu kompetisi banyak orang yang akan melihat hasil-hasil dari para kontestan. Dan bisa jadi seseorang dari sana akan tertarik dengan karya kita walaupun kita nggak menang. Karena seni itu adalah selera teman-teman. Ikut kompetisi yang banyak itu sangat membantu, terutama seperti GBWC dan lain-lainnya gitu. Yang kedua, kalau misalnya kalian menjual kit kalian online kan, gue assume kalian bakal jualnya online, seperti di Tokopedia atau di Facebook atau di Instagram. Kalian harus punya foto yang bagus teman-teman. Bukan berarti kalian harus punya kamera yang bagus, yang berjuta-juta gitu, enggak juga. Kalian bisa pakai smartphone kalian. Yang paling penting dalam foto itu adalah lighting, angle, dan yang paling penting juga adalah pose dari Gundam kalian. Betul. Jadi kalau misalnya kalian mau menjual Gundam kalian gak bisa posenya tuh asal-asalan atau misalnya backgroundnya ancur-ancuran, gak kayak gitu. Jadi kalian juga harus mempose Gundam kalian supaya menarik perhatian orang lain. Jadi kalian juga bisa lihat cara-cara berpose Gundam di IG-nya Let's Create ataupun juga di YouTube harusnya banyak. Lalu step selanjutnya adalah kalian harus berpikir seperti customer. Maksudnya apa nih? Nah kalau misalnya customer menilai barang bagus atau tidak, itu mereka menilai dari foto-foto kalian doang kan. Cara mereka melihat apakah pekerjaan kalian rapi atau tidak, kalian harus zoom in juga. Jadi di fotonya kalian harus zoom in dan berbagai angle juga ya. Jadinya tuh mereka bisa lihat apakah pekerjaan kalian itu menghasilkan banyak nap mark atau enggak, banyak stress mark atau tidak. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir adalah menjaga kualitas dari Gundam kalian. Dari perspektif bisnis aja ya, bisnis in general gitu. Kalau misalnya satu customer sudah membeli dari kalian, lalu customer itu suka, mereka itu bakal order lagi ke kalian dan order terus gitu. Jadi kalian nggak perlu sebenarnya punya terlalu banyak customer, asalkan customer kalian loyal. Customer kalian akan membeli lagi. Itu yang terpenting. Dan baru dari sana kalian akan memperluas jangkauan kalian. Dari punya satu customer yang loyal, 2 customer, 3 customer, 5 customer, dan selanjutnya gitu. Jadi itu adalah cara pertama, straightforward banget, beli Gundam, rakit. Rakitnya harus yang rapi juga ya, karena tingkat kerapian akan mempengaruhi. Kalau misalnya kalian rakit yang gak rapi, menghasilkan banyak nap mark, ya mau gak mau akan rugi gitu. Sekarang gue bakal kasih tahu cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih straightforward lagi, yaitu kalian tinggal beli Gundam, lalu langsung kalian jual. Nah, kalau misalnya di sini ada satu consideration yang mesti kalian benar-benar tahu. Apakah kalian punya modal atau tidak?
Kalau misalnya kalian punya modal, kalian punya kekuatan untuk membeli barang langsung banyak dan kalian menjadi seperti kayak supplier gitu yang punya reseller. Yang punya reseller. Tapi kalau misalnya kalian gak mau ngeluarin modal sama sekali, kalian bisa menjadi dropshipper gitu. Karena banyak juga yang di Tokopedia atau di Shopee dan di lain-lainnya ya, online store lainnya, mereka hanya dropshipper gitu. Tapi mereka ya lumayan berhasil lah dan menghasilkan. Untuk membuat online shop kalian lebih outstanding juga daripada yang lain, kalian harus memperhatikan semua aspek dari online shop kalian. Jadi misalnya dari foto-fotonya, dari deskripsi produk tersebut, dan yang paling penting sebenarnya sih online shop itu adalah rating. Rating atau ulasan. Apa tuh ulasan namanya? Review. Jadi kalau misalnya ada review yang banyak, kalian akan most likely dipilih oleh para pelanggan gitu. Balik lagi ke konsep utama bisnis, kalian harus menjaga kualitas kalian supaya orang-orang yang sudah beli akan beli lagi. Dan kalau misalnya kalian membuat online shop itu kan gratis ya, jadi semua orang sebenarnya bisa buat seperti ini gitu. Apalagi dropshipper. Sekarang kita langsung masuk ke yang ketiga, yaitu hampir sama seperti yang kedua, adalah jual peralatan Gundam. Maksudnya peralatan Gundam itu adalah tools kayak nipper, cutting mat, hobby knife, scriber, chisel, cat, thinner, dan lain-lainnya lah. Pokoknya yang ada di market, yang kalian tahu itu berguna untuk para builder, kalian bisa jual. Sama juga caranya bisa dropshipper atau kalian bisa langsung beli in bulk dan kalian jual ke orang-orang. Sekarang yang keempat, yang terakhir, dan ini juga gue lakukan, comwork. Yang tadi kalian beli Gundam, rakit, lalu jual. Tapi comwork sedikit berbeda. Karena kalau misalnya comwork itu, kalian harus memiliki modal yang lebih besar. Tombokin catnya dulu, terus kalian mesti beli airbrush, kalian mesti beli kompresor, dan lain-lainnya gitu. Untuk comworker, kalian juga harus punya skill yang lebih daripada street builder doang. Misalnya beberapa comworker itu nge-custom juga, tapi kebanyakan mereka cuma nge-repaint setahu gua sih. Jadi sama juga seperti yang pertama, apa yang kalian butuhkan adalah prestasi, itu paling penting. Jadi kalau misalnya kalian menang juara segala macam, itu benar-benar sangat membantu dalam segi kepercayaan dari customer. Dan juga kalian harus menjaga kualitas supaya setiap customer akan datang lagi ke kalian. Oke, Vela Builder semuanya, jadi itu adalah 4 cara gimana gua menghasilkan dari hobi gua ini. Kalau misalnya video ini berguna, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga di like, membantu gua untuk membuat konten-konten seperti ini lagi in the future, yang siapa tahu bisa membantu kalian para builder di luar sana. Jadi sampai situ aja video gua hari ini. Kasih tahu gua lagi apa yang kalian mau lihat di video-video gua selanjutnya. Nama gua Andre. Sampai jumpa teman-teman.